Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khotimah, guru mata pelajaran Prakarya dan PPKN di MTS Al-Amin Bantul. Nah, pembahasan kita yang pertama adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kedua, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Ini adalah peta konsep atau peta materi yang akan kita bahas di pertemuan pertama kita, yakni perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Akan ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama, pembentukan BPUPKI, dan yang kedua, perumusan dasar negara. Dalam merumuskan dasar negara akan ada 3 tahapan. Tahapan yang ke-1, sidang resmi pertama. Tahapan yang kedua, masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Dan tahapan yang terakhir, masa persidangan kedua, yakni berlangsung dari 10 sampai 17 Juli 1945. Dari pembentukan BPUPKI, kita semua tentu sudah tahu bahwa di Indonesia ini falsafah atau dasar negara yang digunakannya adalah Pancasila. Jadi awal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara ini dimulai pada akhir pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942. Kedudukan antara Jepang di berbagai medan pertempuran, terutama di Asia Tenggara, sudah dalam posisi sangat terdesak. Akhirnya, pada tahun 1943, kekuatan tentara Jepang sudah rapuh sehingga di berbagai medan pertempuran. Hal ini memudahkan pihak sekutu untuk memukul mundur dari wilayah pendudukannya di Asia Tenggara. Nah, langkah awal politik untuk merangkul pemerintah kemaharajaan Jepang adalah memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia pada kemudian hari. Komitmen tersebut dinyatakan oleh Perdana Menteri Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Aksi pertama pemerintah kemaharajaan Jepang dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian janji kemerdekaan bagi Indonesia adalah membentuk sebuah badan yang diberi nama Dokuritsu Junri Kyushakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal BPUPKI. Nah, badan ini beranggotakan 60 orang ditambah 3 orang ketua. Salah satunya adalah tokoh dari Jepang yang mewakili pemerintah Jepang yang bernama Ichiban Ase. Yang kedua ada Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan R.P. Suroso. Ini ditunjuk untuk mewakili pemerintah Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa pembentukan BPUPKI berlangsung pada masa pendudukan Jepang. Sebagaimana penjajahan Belanda, pendudukan Jepang juga sangat menyengsarakan bangsa Indonesia. Jika rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda mengenal istilah Rodi, pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapati Romusha. Para Romusha itu diibaratkan sebagai orang-orang yang sedang menunaikan tugas sucinya untuk memenangkan perang dalam Perang Asia Timur Raya. Pada periode itu, sudah sekitar 300.000 tenaga Romusha dikirim ke luar Jawa dan ke luar negeri seperti ke Bima, Muang Thai, Vietnam, Sarawak, Malaya. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh seorang Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Beliau ini adalah seorang panglima tentara ke-16 Jepang di Jawa.
Adapun tugas dari BPUPKI-nya adalah menyelenggarakan pemeriksaan dasar tentang hal-hal penting, rancangan-rancangan, dan penyelidikan yang berhubungan dengan usaha mendirikan negara Indonesia Merdeka yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah perumusan dasar negara. Ada 3 tahapan, ingat ya. Ada 3 tahapan dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama, sidang resmi pertama. Yang kedua, ada masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua. Dan yang ketiga, masa persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini adalah sidang resmi pertama. Jadi, persidangan resmi BPUPKI yang pertama berlangsung antara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tentunya membahas tentang dasar negara. Pada tanggal 28 Mei 1945 diadakan upacara pelantikan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI pertama di gedung Chua Sangi In, yang pada zaman kolonial Belanda menjadi gedung Volksraad atau kita kenal sebagai gedung Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada masa zaman kolonial Belanda. Nah, sekarang ini masyarakat mengenal gedung tersebut dengan sebutan Gedung Pancasila. Perlu kita ketahui, Ketua BPUPKI yang bernama Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat pada pidato awal sidang pertama BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka memerlukan suatu dasar negara Indonesia merdeka. Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno 1 Juni 1940. Nah, ini adalah tabel deskripsi perumusan dasar negara oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Baik, yang pertama kita bahas dulu Mr. Muhammad Yamin. Jadi pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Mr. Profesor Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut Muhammad Yamin adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, yang berikutnya menurut Mr. Supomo. Pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato menyatakan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Ada 5. Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan sosial. Kemudian, pada sidang tanggal 1 Juni 1945,
Insinyur Soekarno berpidato menyatakan usulan yang berbentuk filosofise Grundslag atau Weltanschauung yang berupa fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan perkemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang tersebut juga menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut awalnya dinamakan Pancadharma. Kemudian, atas saran teman yang ahli bahasa, Insinyur Soekarno mengubahnya menjadi Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari 5 dasar negara Indonesia. Jadi, berdasarkan peristiwa tersebut, pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, panitia kecil ini beranggotakan 8 orang yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Muhammad Sutarjo, Karto Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Wahid Hasyim. Kemudian pada akhir pertemuan tersebut, Soekarno membentuk panitia 9 yang terdiri Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosuyoso. Ini berasal dari golongan Islam. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai masa antara sidang resmi pertama dan sidang resmi kedua serta masa persidangan kedua, yakni pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Semoga dapat bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.